Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, selamat bertemu kembali dengan diri saya, Ustadz Supriyono Zaki, sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Apakah Anda semuanya baik? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika sekiranya kalian semuanya dalam keadaan yang baik, aman, damai, serta sejahtera. Dan yang paling penting adalah semuanya dalam keadaan sehat, walafiat. Dan dengan kesehatan itu menjadikan kita semuanya bisa sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, masih ingat pada pembelajaran yang lalu tentang kebahasaan teks berita? Kaidah kebahasaan teks berita serta strukturnya. Alhamdulillah masih ingat. Kemudian kita sudah latihan untuk menganalisisnya dari masing-masing struktur dan kebahasaannya maksud saya. Nah, anak-anakku yang soleh, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi berikutnya, yakni menyampaikan informasi dalam bentuk teks berita. Sudah ada yang biasa menulis barangkali? Menulis berita? Alhamdulillah sudah ada 1-2 yang pernah menulis berita. Kalau begitu, nanti bagi yang sudah terbiasa untuk bisa mengajari teman-temannya. Bagi yang belum, mari kita bersama-sama untuk bersama belajar menulis teks berita sederhana atau menyampaikan informasi dalam bentuk teks berita. Adapun dalam pembelajaran kali ini kita juga mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah proses pembelajaran selesai, siswa dapat 1. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. 2. Menulis teks berita sederhana. Baiklah, akan kita mulai menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, setelah mempelajari segala aspek dalam teks berita, maka kalian harus mempelajari cara menyajikan informasi teks berita. Mengingat 1, pentingnya berita. Membaca teks berita dapat memperoleh informasi mengenai suatu hal yang dapat menambah wawasan, sehingga dapat berpikir secara efektif dan kritis terhadap suatu masalah. Pemahaman mengenai berita tidak hanya melalui membaca, tetapi dapat dilakukan dengan menulis berita secara mandiri. Pentingnya berita. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahap penyuntingan berita misalnya, yaitu sebagai berikut. Kebenaran A, kebenaran isi berita. B, kelengkapan isi berita. C, struktur penyusunan berita. Dan bagian D, penggunaan bahasa. Selanjutnya, penyampaian berita.
Langkah-langkah dalam menulis berita adalah sebagai berikut. Langkah pertama, memilih peristiwa atau hal yang akan diberitakan. Berikutnya, menemukan sumber berita. Menemukan sumber berita itu bisa langsung melihat kejadian atau peristiwa, bisa melalui wawancara kepada narasumber mencari berita, karena berita itu harus nyata, faktual, maka mencari sumber atau narasumber yang akan dijadikan isi berita. Nah, dari pedoman dari narasumber itu akan dicatat, kemudian disaring, dirinci, mana pokok-pokoknya akan dibuat menjadi berita. Langkah berikutnya menyusun data dari pokok berita. Menyusun data dari informasi yang diperoleh, menyusun berita, menyusun data pokok berdasarkan pengamatan langsung atau wawancara dengan narasumber tersebut. Setelah itu, mengembangkan data menjadi teks berita yang utuh. Kalau sudah mengembangkan data menjadi teks berita utuh, maka pastilah untuk berikutnya adalah penyuntingan. Menyunting beritanya. Kemudian anak-anakku, selanjutnya dalam menulis berita ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, judul berita harus singkat, jelas, dan menarik orang lain untuk membacanya. Yang kedua, isi berita yang diperlukan atau dibutuhkan pembaca harus aktual atau baru. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus bahasa yang komunikatif dan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Untuk selanjutnya, coba unsur 5W1H wajib terjawab oleh berita yang kamu tulis. Apabila unsur tersebut tidak terjawab oleh teks berita itu yang kamu tulis, berita tersebut tidaklah lengkap dan tuntas. Oleh karena itu, dalam menulis berita seharusnya kamu mencatat apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana tentang peristiwa yang terjadi yang akan dijadikan sumber berita. Kemudian kembangkan atau rangkaikan catatan tersebut menjadi sebuah berita. Perlu diingat pula, penulisan berita berbeda dengan penulisan ragam sastra. Berita harus ditulis dengan kata-kata yang bermakna denotatif, makna yang sebenarnya. Sedangkan karya sastra sering ditulis dengan kata-kata yang bermakna konotatif atau kiasan. Kias, makna kias. Nah, selanjutnya adalah coba berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat membacakan berita. Kalau sudah kalian menulis, kemudian membuat berita, saatnya untuk latihan membacakan kepada yang lain atau menyampaikan berita. Maka untuk menyampaikan berita, kita harus memperhatikan hal-hal yang berikut.
Yang pertama adalah membaca dengan menggunakan lafal ucapan yang tepat dan jelas. Kedua, menggunakan intonasi atau tekanan suara yang baik. Ketiga, membaca dengan jelas kalimat-kalimat dalam teks berita. Dan yang terakhir, membaca dengan memperhatikan tanda baca. Anak-anakku yang soleh, itu tadi adalah rangkaian dalam menyajikan teks berita secara sederhana. Jadi menyajikan data dalam bentuk teks berita. Sekarang kita akan mencoba latihan. Dalam latihan, sebagai latihan coba urutkan teks berita berikut sesuai dengan strukturnya. Jika ini Anda dapat merangkaikan sesuai dengan strukturnya, maka insya Allah nanti akan mudah dan bisa untuk menulis berita sederhana. Ini sebenarnya yang saya sampaikan sudah berita, hanya saya acak tempatnya untuk Anda bisa, agar Anda bisa melatihnya. Nah, anak-anakku yang soleh, perhatikan. Inilah beritanya. Nomor 1, dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Puspendik atau Pusat Penilaian Pendidikan Batlibang, Kemendikbud telah ditemukan sebanyak 30 buklet soal dari 11.730 yang diunggah ke internet secara ilegal. 2. Setelah mendapat laporan tersebut, Menteri Pendidikan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi untuk memblokir tautan di Google yang berisi konten ilegal tersebut. Kerjasama pun dilakukan dengan pihak Google dalam upaya pemblokiran konten tersebut. 3. Bocornya soal ujian nasional ini masih menjadi pertimbangan Menteri Pendidikan untuk mengadakan kembali ujian ulang atau tidak. Tetapi kemungkinan besarnya adalah ujian tidak akan diulang. Hal ini berdasarkan pertimbangan yang menyangkut besarnya nilai biaya pembuatan soal. Berita berikutnya. 4. Diduga kebocoran soal UN ini melibatkan oknum dari pihak percetakan negara yang sudah ditunjuk untuk mencetak semua soal-soal ujian nasional. Penggeledahan pun dilakukan secara internal oleh pihak percetakan untuk mengetahui siapa sesungguhnya di balik peristiwa ini. Bocornya soal ujian nasional untuk tingkat SMP yang dilaksanakan pada Rabu 23 April 2015 merupakan berita besar untuk pelaksanaan ujian tahun ini. Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian sudah diselidiki. Ia memaparkan bahwa pelaku pembocoran akan diproses hukum sesuai pasal yang berlaku. Itu nomor 5. Kemudian bagian nomor 6. Soal bocor UN diulang. Nah, itu adalah berita, tinggal bagaimana Anda mengurutkannya, mana yang judul, mana yang kepala berita, mana yang badan berita, mana yang kaki atau ekor berita. Ini saya dengan dapat mengurutkan tersebut, mengurutkan berita tersebut, berarti Anda insya Allah bisa paham tentang struktur. Jika paham strukturnya, maka insya Allah akan mudah untuk menulis berita singkat. Nah, anak-anakku, saya kira cukup sekian pembelajaran dari Ustadz. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, marilah kita tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini, tetap beribadah, syukur, usahakan senantiasa berjamaah sholatnya, setelah itu mohon kepada Allah
agar pandemi segera hilang dari negeri kita, sehingga kita dapat bertemu kembali, belajar dengan menyenangkan, menggembirakan, dan niscaya belajar kita akan membawa berkah, lebih berkah lagi. Nah, anak-anakku, jaga nama baik diri, jaga nama baik keluarga dan madrasah. Saya kira cukup sekian. Salam kader, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.